Ada ponsel di kepala saya. Setiap malam, setiap kali saya membuka buku-buku itu, setiap saya mencoba untuk terus membaca, tiba-tiba terdengar suaranya. Semua ini sejak ayah membuat aturan baru di rumah ini. Larang ponsel di malam hari. Dan saya harus duduk di sini sambil menghadapi buku-buku yang bisu dan tak asik itu sampai saya tertidur. Ayah atau ibu, mereka bergantian seperti tentara jaga malam, akan berpatroli datang ke kamar ini untuk memastikan saya masih membaca sampai pukul 10 atau 11 malam. Waktu saya untuk tidur. Saya tak boleh menutup pintu itu sampai jadwal tidur saya tiba. Dan itu adalah peraturan yang kedua. Sekitar 15 menit atau 20 menit lagi, salah satu di antara mereka akan datang berpatroli untuk memastikan bahwa saya masih tetap duduk dan membaca. Namun sebelum itu terjadi, izinkan saya untuk bercerita pada hadirin sekalian. Saya bukannya tak berusaha, bahkan segala daya dan upaya sudah saya lakukan agar bisa membaca dengan khusyuk dan bahagia. Saya juga sudah memotivasi diri dengan berbagai nasihat yang saya ingat. Kata-kata mutiara, semboyan, pepatah, pantun, yel-yel penyemangat belajar, bahkan kritik tajam para pakar akan kecanduan handphone. Tapi herannya, hal-hal yang biasa orang pakai untuk memotivasi diri sama sekali tak menambah gairah saya untuk membaca. Kalaupun berhasil, itu hanya berlaku untuk 10 atau 15 menit, lalu menghilang begitu saja. Dan untuk kritik tajam para pakar itu sama sekali tak mengurangi kerinduan saya agar bisa bersama dan tetap dekat dengan handphone. Andai saja mengubah diri bisa secernya ceramahnya Mario Teguh, mungkin saya tak menderita seperti ini. Apa? Saudara-saudara tak yakin saya menderita? Apa tak nampak penderitaan itu di wajah saya ini, di sorot mata saya, di getar suara saya dan seluruh tubuh saya ini? Ini bukan acting di acara manual anak SMA itu loh. Ini real, nyata. Saya sedang menderita. Bahkan jika penderitaan saya ini dituangkan dalam bentuk puisi, saya kira saudara-saudara tak akan mampu untuk membacanya tanpa menghentikan air mata. Tak percaya? Saudara-saudara tak percaya bahwa sekarang ini saya sedang dibuli sepi dan dikepung sedih? Sekarang saya akan bertanya, siapa di antara saudara-saudara yang mau dan mampu berpisah dengan sesuatu yang sudah dianggap bagian dari dirinya sendiri tanpa merasa teraniaya oleh rasa hampa? Tak ada yang bisa bukan? Begitu juga dengan saya. Handphone sudah bukan lagi benda biasa. Dia adalah salah satu bagian penting dari kita, bahkan hidup kita. Bayangkan, sejak kecil dia selalu setia menemani kita. Dikala orang-orang terlalu sibuk untuk menghabiskan waktu dengan kita, atau tak punya waktu luang untuk meladeni kita yang masih kanak-kanak dan belum bernilai guna. Pagi, siang, sore, bahkan malam,
Ia selalu setia di sisi kita. Apapun yang kita inginkan dan kemanapun kita ingin bertamasya, ia tak pernah mengeluh sedikit pun. Selama baterai dalam kuotanya cukup, ia akan selalu memenuhi apa yang kita inginkan. Dan juga dia menyimpan nama kita dan seluruh memori kita di dalam dirinya. Lalu kita menyimpan password dan kata pengunci dirinya di dalam benak kita. Bagaimana? Suatu simbiosis yang sangat romantis dan indah. Bahkan kita bisa merasa lebih nyaman dengan dirinya dibanding dengan sesama kita. Karena itulah berpisah dengan dirinya meski hanya untuk satu malam rasanya seperti bertahun-tahun melewati kesepian. Oh handphoneku, betapa berat dan panjang jalan yang harus kutempuh untuk kembali bersamamu. Sejak pertama saya mengerti baca dan tulis, saya sudah menuliskan nama saya ke dalam dirinya. Al-Ryan. Saya memang sempat berganti-ganti partner dari satu handphone ke handphone yang lainnya. Tapi apapun jenisnya, sikap mereka tetap sama. Setia menemani dan melayani. Tak pernah berkurang sedikit pun. Bahkan semakin istimewa dan semakin besar kemampuan mereka dalam melayani kita. Sekarang coba bandingkan kesetiaan dan konsistensi mereka itu dengan kita. Berganti partner, berganti pula sikap dan kebiasaannya. Apalagi pergantian pimpinan, bisa semakin bagus atau justru malah semakin anjlok kualitasnya. Maaf, maklumlah, orang kalau ketemu rindu pikirannya suka ngelantur. Jadi bagaimana sekarang? Sudah cukup jelas bahwa saya menderita. Saya menderita bukan hanya karena berpisah dengan dirinya saja, tapi karena saya dihadapkan dengan dua keadaan berbeda. Di satu sisi saya mengerti bahwa kedua orang tua saya melakukan yang terbaik. Mereka ingin saya berprestasi dan meningkat dalam bidang studi. Karena itulah mereka membuat peraturan 12 jam tanpa handphone di malam hari. Namun di sisi yang lainnya, seluruh diri saya dan kesadaran saya sudah terbiasa hidup bersamanya. Bahkan sebelum peraturan ini ada, setiap malam saya selalu tidur dengan dirinya rebah di dada saya, atau tepat di sisi saya. Tak mudah lagi bagi saya untuk melewati hari tanpa dirinya, walaupun untuk sehari saya. Kadang, kalau saya tak kuasa menanggung rindu, saya ambil besinya, lalu dekapkan dia pada dada saya seperti ini. Dan terkadang saya juga terkenang saat-saat dramatis kami. Ketika dia sudah kritis dan sudah sangat lemah, saya dengan paniknya mencari tempat untuk segera mengisi energinya. Tak ada yang lebih membahagiakan selain mendengar suaranya dan riangnya. Bertamasya dengannya kemanapun saya ingin mengunjungi situs-situs atau menikmati menu yang dia sajikan. Dia telah membuat hidup ini menjadi amat mudah, simple, lebih cepat, dan ia tak akan membiarkan kita menunggu lebih lama. Ia bisa membahagiakan kita tepat di saat kita menginginkannya. Ia memberitahu kita apa saja dengan cepat dan lengkap tanpa perlu kita mengerahkan tenaga. Bahkan kini ia memiliki banyak sekali kemampuan-kemampuan yang tak kita ketahui. Lalu, semua sarana yang dia miliki bisa menjamin kesejahteraan kita dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jadi bagaimana saya bisa bersabar, berlama-lama bersama buku-buku yang bosan itu? Dan menatap masa depan, itu sangat menghabiskan waktu, tenaga dan juga pikiran. Sementara kita semua ini hidup di masa yang sangat bergantung pada kecepatan dan juga keringkasan. Siapa yang tak bisa cepat, maka akan ditinggalkan begitu saja dan akan menjadi penghuni dari museum kehidupan.
Tapi ketika saya memergoki ayah dan ibu tengah asiknya dengan handphone mereka, pada saat itu juga saya merasa terkhianati. Dan karena itulah kemampuan saya untuk berpisah dengan dirinya menjadi semakin berkurang. Ryan, ada apa nak? Jangan terlalu dalam. Jangan terlalu dalam mencintai dan menyayanginya jika tidak ingin menderita seperti saya. Betapa panjang dan berat jalan yang harus ditempuh. Tapi inilah yang harus kulakukan